memiliki banyak sekali cerita sejarah yang belum diketahui oleh penduduknya. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru yang kurang paham dengan seluk-beluk daerah yang mereka tempati. Oleh karena itu, marilah kita cari tahu dari mana nama Mauk ini berasal. Tentang dari mana nama Mauk itu berasal. Ada versi yang mengatakan bahwa Mauk berasal dari kata Pahawuk, yang artinya adalah pedagang keliling yang mangkal di suatu area tertentu, yang dalam hal ini adalah di pusat kota Kecamatan Mauk. Karena daerah tempat tinggal mereka yang dekat dengan laut, maka sebagian besar penduduk Mauk bermata pencaharian sebagai nelayan. Beberapa di antaranya juga memanfaatkan tanah kering untuk dijadikan sawah. Makanan khas Mauk yang sekarang sudah punah itu disebut dengan sirpa atau gula pasir dan kelapa. Jadi kelapa diiris-iris atau dicincang, kemudian dicampur dengan gula pasir, kemudian digoreng. Itu adalah makanan khas Mauk zaman dahulu yang sekarang sudah tidak ada. Mauk memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satunya adalah pencaksilat. Pencaksilat merupakan ciri khas masyarakat daerah Mauk. Banyak sekali aliran pencaksilat tradisional yang dipergunakan oleh para penduduknya. Namun sayangnya, sekarang sudah jarang terlihat di berbagai daerah Mauk, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang kebudayaan ini. Aliran pencaksilat tradisional yang ada di Mauk diyakini yang khas dan memang berasal dari Mauk diantaranya adalah pencaksilat aliran Rawa Bali dengan tokohnya yaitu Ki Kuncung yang berasal dari Mauk. Di beberapa tempat yang berada di daerah Mauk, terdapat peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Berbagai macam peninggalan ini masih terus berdiri kokoh hingga sekarang. Namun sayangnya, karena kurang terjaga dengan baik, maka diperlakukan beberapa renovasi ulang untuk mempertahankan keberadaannya. Sebenarnya banyak tempat bersejarah di daerah Mauk. Hanya saja yang disayangkan adalah banyak dari tempat-tempat tersebut yang sudah mengalami kepunahan atau memang tidak terjaga dengan baik. Banyak alasan dan banyak latar belakang kenapa tempat-tempat bersejarah tersebut menjadi hilang atau bahkan tidak terjaga. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini ada banyak beberapa tempat yang menjadi saksi sejarah yang ada di daerah Mauk. Kalau kita ke daerah Tanjung Kait, misalkan pesisir pantai Tanjung Kait, di sana ada satu kelenteng yang sangat besar, yaitu kelenteng Pekong ya, atau Sukong ya, atau masyarakat sekitar menyebutnya Tepekong. Nah itu diyakini menjadi kelenteng tertua di Kabupaten Tangerang. Kemudian di depan atau di seberang dari kelenteng tersebut juga ada makam yang diyakini sebagai makam keramat, walaupun itu sebenarnya bukan juga pemakaman tapi hanya petilasan dari sosok yang disebut dengan Dewi Neng. Nah kalau kita ke daerah pusat Kecamatan Mauk sendiri, banyak bangunan-bangunan bersejarah yang dulu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti misalnya bangunan untuk penjara yang sekarang menjadi bagian dari gedung Perum Pegadaian, posisinya dekat dengan Pasar Mauk. Kemudian juga ada gedung-gedung tua buatan Belanda yang sekarang sudah menjadi tempat usaha walet atau gedung-gedung walet. Daerah Mauk Timur dan Mauk Barat juga ada yang disebut dengan jembatan itu. Itu adalah merupakan jembatan yang dibangun oleh Belanda. Sampai sekarang masih ada tubuhnya, tapi secara menyeluruh jembatan tersebut telah mengalami pemugaran. Beberapa peninggalan bersejarah lainnya adalah Kelenteng Chu Sokong yang dibangun akhir abad 17 oleh para imigran asal Kabupaten Ansi, Hokian, Tiongkok Selatan. Pada tahun 1883, Gunung Rakatau meletus dan menghancurkan kelenteng ini. Lalu, untuk mengenang peristiwa tersebut, muncul lagu Gambang Kromong berjudul
Kramat Karang. Kemudian setelah itu, kelenteng ini direnovasi kembali hingga menjadi seperti sekarang. Ada sebuah tempat yang menjadi kolonial Belanda. Sekolah ini didirikan oleh Belanda karena saat itu Indonesia belum merdeka. Kita merdeka tahun 1945 dan sekolah ini didirikan pada tahun 1908. Kalau berdasarkan data bangunan fisik yang kita lihat, sekolah ini adalah didirikan oleh Belanda dan tidak hanya sekolah SD 01 ini, paket peninggalan Belanda di wilayah Mauk itu diantaranya adalah Pasar Mauk yang memang sekarang pasarnya masih ada, tapi bentuk bangunan fisiknya sudah diganti dengan bentuk bangunan yang sekarang. Kemudian juga bor yang ada di depan SD 01 yang situsnya sudah hilang, ya, sehingga hanya satu-satunya situs Belanda yang masih ada di wilayah Mauk ini adalah SD 01 walaupun tidak selesai. Ada satu peristiwa yang menjadi catatan kelam, yaitu tragedi terbunuhnya seorang tokoh pahlawan nasional kita, Oto Iskandar-Dinata. Beliau diyakini telah terbunuh di daerah Mauk dan kemudian mayatnya juga dibuang di pesisir pantai utara Mauk atau di daerah Ketapang, Tanjung dan sekitarnya. Dan diyakini oleh sebagian kalangan beliau menjadi korban salah sasaran atau salah orang karena perawakannya yang bersih, besar, putih, sehingga dikira beliau adalah merupakan antek-antek kolonial, tapi sebenarnya beliau adalah seorang tokoh nasional. Nah, itu adalah peristiwa bersejarah yang kemudian sampai hari ini dikenang sebagai sebuah peristiwa kelam karena kesalahpahaman sehingga terbunuhlah Oto Iskandar-Dinata di daerah Mauk. Inilah Mauk dengan sejarah dan kebudayaannya. Hendaklah kita menjaga warisan dari leluhur kita sebagai bentuk